Saya digendong lah sama kakak yang paling besar nih, lelaki. Pas saya digendong, posisi saya tadinya di depan, saya ngebelakangin, saya megang begitu ke kakak. Tapi tiba-tiba saya lihat ada seorang perempuan duduk. Setelah kejadian itu, saya merasa kayak aneh gitu ya. Kayak selalu diikutin. Pokoknya setiap saya tidur di kursi, dia datang ketawa, senyum gitu. Selalu menemani. Sampai akhirnya ibu saya sendiri bilang, anak saya selalu bicara dengan seseorang yang tidak pernah saya lihat gitu. Saha nama nenek yang ngurut ini? Iya. Assalamualaikum. Salam. Nenek selalu ada di Teni? Kapeng-kapeng. Oh, kapeng-kapeng. Sampurasun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Rama Sutedi dengan konten Kiamat, Kisah Malam Jumat. Di dalam perjalanan kehidupan manusia tentunya ada kenangan yang bisa dilupakan dan tidak bisa dilupakan. Malam ini saya kedatangan sahabat kiamat. Tentunya dia membawa cerita kepada teman-teman semua. Apakah ini kenangan yang bisa dilupakan atau yang tidak bisa dilupakan? Tidak panjang lebar, saya akan panggil sahabat kiamat kita malam ini. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bunda. Alhamdulillah. Sebelum kita bercerita, Teteh kenalkan diri dulu ya. Nama saya Teni, saya tinggal di Kampung Muara, Bogor Barat. Ya. Nah, tentunya Teteh ini kesini bawa cerita yang bisa dilupakan atau yang tidak bisa dilupakan. Kalau bisa dilupakan, mungkin tidak akan pernah bisa dilupakan. Nggak bisa. Berarti beberkas sekali pemirsa ya. Ya betul. Oke, awal kisahnya gimana? Awal kisahnya mulainya gini, Bunda. Namanya anak kecil ya, pengen jajan gitu kan, pengen apa. Pada saat itu memang maghrib posisinya, saya masih inget ya, posisinya maghrib. Saya minta uang sama ibu, tapi karena posisi dalam masih baru hujan, licin kan, rumah posisinya ada tangga ke bawah gitu kan, kalau mau jajan ke warungnya. Akhirnya ibu nyuruh kakak yang paling besar, gendong katanya. Usia berapa? Usia 3 tahun. Oh, saat itu ya, saya tapi masih ingat apa yang saya lihat gitu kan sampai sekarang gitu. Pas itu saya digendong lah sama kakak yang paling besar nih, lelaki. Pas saya digendong, posisi saya tadinya di depan, saya ngebelakangin, saya megang begitu ke kakak. Tapi tiba-tiba saya lihat ada seorang perempuan duduk di tangga ya? Di tangga keempat dia duduknya sambil megang perut, tampangnya begini. Apanya tuh? Tangannya begini. Aduh, ya Allah. Karena saya bicara mungkin kan anak umur 3 tahun kan, kalau bicara kan belum bisa gimana gitu. Saya nepuk-nepuk, ingat saya nepuk kakak saya. Ada teteh gitu. Saya kata kakak saya, teteh apa? Teteh.
Pas saya lihat ke bawah, kenapa ininya dia banyak darah? Teteh aduh, saya bilang gitu. Teteh aduh tuh apa? Saya lihat Kak, itu perempuan banyak darah di sini. Oh. Jadi saya bilang ke kakak saya, kalau kakak teteh itu aduh. Aduh sakit gitu kali ya. Aduh banyak darahnya. Mungkin kalau pemikiran sekarang gitu kan. Cuma saya belum bisa, waktu itu kan belum bisa ngerti itu orang atau bukan. Bukan iya, karena kita lihatnya anak-anak kecil. Dia banyak berdarah di kakinya gitu kan. Tapi berdarahnya itu di kaki apa memang keluar kayak pendarahan? Dari sini sampai ke sini ke kakinya, jadi darah di tangga tuh banyak darah. Astagfirullahaladzim. Saya tepuk-tepuk kakak saya. Teteh jurik. Terus teteh, aduh, kata kakak saya, mana teteh? Kakak saya ngeliat, nggak ada siapa-siapa juga. Dibalikin lagi, saya ke depan. Saya ngebalik lagi, saya lihat nggak ada. Oh udah. Mukanya kayak apa? Dia mukanya nggak ngeliatin, cuman tungkul, cuman gitu. Ya Allah. Megang perut. Tapi muda sih. Muda ya? Muda. Oke. Jadi seperti umur 30-an lah. 30-an, oke. Terus? Setelah itu, dari situ Bunda, setelah kejadian itu, saya merasa kayak aneh gitu ya. Kayak selalu diikutin, dia selalu ada di meja makan, tapi saya nggak pernah cerita sama orang tua ataupun siapapun. Saya pikir namanya anak seusia begitu, mungkin orang tetangga atau apa, saya nggak bisa ngebedain saat itu. Bisa anggap, nah terjadilah suatu masalah musibah buat diri saya. Saya jatuh dari tangga, saya nimpah ke pinggul sampai hancur. Dokter nyatain saya lumpuh 2 tahun, saya tidak bisa jalan. Perempuan itu selalu ngikutin saya. Selama berapa tahun? 2 tahun saya lumpuh. Jatuh dari tangga. Nggak jalan? Nggak bisa jalan. Dokter sudah menyatakan saya lumpuh, bolak-balik orang tua saya. Kamu berdarah waktu itu? Saya mengeluarkan, berdarah enggak, tapi dia di sini pecah dari sumsum. Berarti pendarahan di dalam? Pecah di dalam. Itu ngeliatin? Nah, dia tuh pecah di dalam. Ngeliatin yang terjadi nanti? Apa yang terjadi sama dia, karena mungkin saya belum masih kecil. Dia ngeliatin kamu akan terjadi itu. Terus? Itu ya. Terus? Pas itu dokter mengatakan saya lumpuh, orang tua tidak berhenti berusaha, Cimande rumah sakit. Setelah itu pokoknya setiap saya tidur di kursi dia datang ketawa, senyum gitu, selalu menemani. Sampai akhirnya ibu saya sendiri bilang, anak saya selalu bicara dengan seseorang yang tidak pernah saya lihat gitu, kata ibu. Coba tolong Ji liatin. Ternyata Pak Haji yang ngobatin saya di Cimande ini sudah tahu. Cuman katanya tidak baik, dia sayang sama saya, katanya sayang sama saya, mungkin dia kehilangan anak, jadi maunya dia saya ikut dia. Nah akhirnya kan enggak tuh, tidak terjadi. Nah setelah itu dah selesailah. Selama 2 tahun setelah saya diobatin sama Pak Haji, saya bisa berjalan. Dan dia diomongin sama Pak Haji, tolong jangan ganggu. Setelah diomongin itu, dia nggak pernah datang lagi. Itu Cimande itu? Nah Cimande. Di usia udah selewat setelah itu, ya hal yang paling menyeramkan adalah di saat kakak saya melahirkan 3 hari 3 malam Bunda. Itu kisah nyata betul-betul yang saya lihat paling menakutkan. Kenapa tuh? Kakak saya melahirkan anak. Normal? Tidak bisa, jadi dia manggil maberang, orang tua tuh manggil maberang. Posisi rumah pada saat itu memang nggak seperamai yang sekarang gitu kan. Kita kan tinggal di Sukabumi. Oh iya. Nah, tinggal di Sukabumi, jadi tidak seramai, jadi hanya kebun, beberapa rumah ada gitu. Orang tua saya panggil maberang, usia saya waktu itu di kelas 3 SD. Di kelas 3 SD. Pas saya di kelas 3 SD, tiba-tiba ibu saya kan nyari obat mungkin buat apa ya, kata maberang. Kakak saya udah pendarahan banyak, selama 2 hari itu dia pendarahan. Tiba-tiba maberang maghrib manggil saya. Neng sini, kata dia. Kenapa? Duduk di sini. Kata udah tua. Maberang tuh dukun beranak ya berarti ya? Maberang tuh. Duduk di sini, katanya. Saya duduk karena pikiran saya masih ya kayak anak ya, masih anak sekolah gitu kan. Kenapa saya suruh duduk gitu? Saya disuruhlah, mata saya ditutup. Tutup mata kamu. Tiba-tiba dia netepin mata saya. Saya lihat di jendela, ternyata memang udah ada yang menunggu. Jadi kan jendela tuh pendek ya. Saya lihat pas gitu, di situ ternyata ada seorang perempuan gitu ya, mungkin kuntilanak.
kuntilanak saya agak takut, tapi saya lihat kakak saya penderitaannya begitu, udah ini Mak Berang bilang jangan takut, lawan. Kalau dia melototin, plototin lagi. Akhirnya kan saya punya keberanian karena Mak Berang bilang saya harus lawan, bela untuk nolong kakak kamu. Oh, ngebantu. Ngebantu karena dia mencari sesuatu yang ditunggu dari kakak kamu. Akhirnya saya lawan terus, saya melotot. Yang saya lihat saat itu Bunda, dia mengeluarkan lidahnya panjang, terus dia jendela itu dia ini pakai lidahnya diputer sama dia. Astagfirullahaladzim. Diputer sama dia. Saya disuruh nanya sama Mak Berang itu, tanya dalam bahasa dia kan hayang naon maneh gitu kan. Mau apa kamu? Mau apa kamu gitu kan. Saya tanya, mau apa kamu? Dia cuma jawab, Bali Oro. Gitu, dia minta Bali, anak itu Bali. Kenapa dia minta? Karena itu kata dia kekuatan dia, gitu. Berarti itu dong, bukan Kunti. Nah itulah, nggak tahu lah. Cuman kata Mak Berang, kamu jangan takut, terus lawan. Itu selama 2 hari 2 malam saya seperti bukan diri saya Bunda gitu kan. Saya usia baru kelas 3 SD, nggak punya kekuatan apa-apa lah gitu kan. Tapi kok saya seperti antara orang dan bukan gitu. Saya merasa gitu kan, tapi Mak Berang ini kenapa menyuruh saya terus gitu kan. Akhirnya tiba-tiba karena saya punya keberanian disuruh berani, jadi saya nggak ada rasa takut saat itu. Saya bela kakak, biarlah apa yang terjadi biar saya gitu kan, yang penting kakak saya selamat. Nah akhirnya pas saya lihat, akhirnya saya deketin muka saya ke jendela, saya pengen lihat muka asli dia. Ternyata memang seram sekali Bunda. Dia punya muka sebelah itu hancur, tapi penuh darah keluar dari mata, dari mulut. Ya Allah. Nah, leak kayaknya yang suka bayi-bayi begitu mah. Nah, pas gitu ternyata bukan hanya dia aja. Di situ ada 4 perempuan, di pohon jambu 1, pohon pisang 1, di depan pintu rumah 1. Mukanya sama kayak gitu semua? Tidak, beda-beda. Ada yang tidak melihatin mukanya, ada yang cukup duduk begini, nunggu kayak nunggu sesuatu aja Bunda. Akhirnya Mak Berang bilang, siapin lilin, kata dia, 7. Kenapa 7? Nggak tahu. Okay. Itu 7 kata dia. Berarti 7 itu bukan kebetulan? 7 itu adalah permintaan. Kekuatan dari ya, kamu nggak usah takut karena kamu tidak sendiri gitu. Jadi saya dikelilingin 7, saya suruh lawan dia, saya suruh pegang tembok. Saya pegang tembok, pas tepat jam 2 malam, Mak Berang itu bangun, dia pegang pundak saya. Dia di ruangan itu kayak ramai Bunda. Ya, saya dengar suara orang banyak gitu, tapi seperti suara orang mengaji gitu. Kakak saya pingsan, darah udah kemana-mana kakak saya. Seperti orang mengaji, terus saya pegang tembok, tiba-tiba saya ngeliat sendiri dari tangan saya keluar api. Saya nggak ngerasa, tapi saya lihat kok tangan saya berapi. Kayak kamu kayak dipinjem ya? Ya. Karena kamu kan kalau logikanya kalau anak 3 SD ya? Ya, itu masih bersih, masih suci itu. Itu katanya. Tangan saya seperti keluar api. Jadi saya keluar api, saya disuruh nempelin ke kaca, itu kaca sampai belah. Nimpah ke yang itu yang makhluk itu. Terlempar jauh. Yang 3, saya disuruh megang cuman sapu lidi. Suruh saya keluar, usir dari luar. Kakak saya ikutin dari belakang yang laki, diikutin, saya usir. Nah, tuh yang paling seram, sampai alhamdulillah ya kakak selamat ya. Tapi akhirnya besoknya dibawa ke rumah sakit. Oh, di rumah sakit akhirnya? Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Oh, bukan dia sama sudah, itu? Enggak. Jadi kalau Mak Berang mungkin sudah tidak sanggup karena udah harus medis ya. Medis, karena akhirnya dipakum. Alhamdulillah lah lahir kan sampai sekarang udah besar. Nah yang kejadian yang waktu di Jampang Surade, saya ke Jampang Surade beberapa bulan yang lalu, saya lihat anak kecil sekitar jam 2 malam, anak SD, anak sekolah, lagi nuntun adik. Jadi yang adiknya tuh perempuan, pada pakai baju seragam sekolah jam 2 malam. Ya Allah, mana mungkin. Saya liatin aja, ini anak apa bukan? Saya lihat ini jam 2 malam, apa mungkin gitu kan? Jadi kayaknya nggak mungkin gitu. Udah, cuma istighfar, astagfirullahaladzim, ya mungkin memang harus ketemu gitu kan.
Iyalah, mana aku di SD Ya. jam 2 malam kayak begitu. Nah, ceritanya tuh pernah juga ikut jarah ya ke daerah yang mungkin saya nggak bisa sempat sebutin namanya, takut menjaga nama baik tempat jarah itu juga. Di daerah lokasinya di Jawa Barat, Jawa Tengah? Jawa Barat juga. Jawa Barat. Jadi saya nggak sempat pas gitu. Yang saya dengar pada saat kita tawasulan mengaji, saya dengar suara seorang perempuan nangis. Aduh sakit, tolong, tolong. Itu lagi tawasulan ya? Ya, lagi kita kirim doa buat jadi petilasan lah gitu ya, petilasan. Tapi ada suara perempuan yang minta tolong, itu jelas nyata terdengar. Siapa yang minta tolong saya nggak tahu, cuman saya bilang apa yang bisa saya tolong gitu. Mungkin entah apa gitu. Setelah itu dari situ banyak kejadian-kejadian yang sering saya lihat. Nah, yang paling saya mungkin kalau itu yang menyeramkan sih udah enggak ini ya Bunda ya, tapi yang paling serem buat diri saya setelah pulang dari petilasan itu ceritanya kita ke mandi di Pelabuhan Ratu. Mandi di Pelabuhan Ratu yang bikin saya kaget, antara takut dan kaget. Saya bangun dari laut, itu ada tanda di kaki saya. 11, 4, 2, 5, warnanya hijau semua. Itu sampai saya beginiin Bunda, itu tidak mau hilang sama sekali. 11 di belakang ini, 4 di belakang sini, di sini, 2 di sini, 5 di sini. Itu tanda. Sampai saya bersihin, ini saya punya kening hijau. Sampai semua orang yang ikuti situ kaget, itu tanda kenapa? Kok bisa hijau gitu. Saya sendiri kaget. Seluruh kening sama tanda di kaki aja. 11, 4, 5, 2. 11, 4, 5, 2 ya. Itu sampai saya bilang saya takut ada apa-apa, saya bersihin. Tapi dia nggak mau bersih juga. Akhirnya ya udahlah saya pasrah. Ya Allah pasrah lah, saya minta perlindungan. Saya tetap turun. Selesai saya mandi, itu hilang sendiri. Selesai saya mandi dari air kolam, saya mandi, saya bilas, itu hilang. Yang di kening? Hilang juga. Hilang juga. Ketika saya ingat-ingat di rumah, saya iniin di rumah, ternyata itu ada lafaz Allah. Kalau disambung. 11, 4, 5, 2. Lafaz Allah. Kan gini kan satu. Ya. Tuh yang saya takut, Bunda, itu yang awal. Kalau awal-awal saya nggak takut. Kalau yang kemarin saya mandi di pelabuhan itu betul saya takut. Karena memang tanda itu nggak bisa hilang Bunda. Sampai Beda, saya gini-giniin. Kok ini tanda nggak bisa hilang? Ini tanda apa? Kan saya pemikiran jadi jelek ya. Apa ini tanda dikasih? Kok otak saya kemana-mana jadinya. Ini tanda kok udah pakai sabun, pakai apa nggak mau. Kayak tulisan gitu ya? Huruf. Iya, kayak jadi itu. huruf di sini 11, 4, 2, 4, 5, 2. Semua orang itu ngelihat. Sampai saya bilang tolong bersihin, nggak bisa juga dibersihin. Sampai tanda di sini pun hijau. Tandanya kayak gimana kalau di kening? Hijau. Hijau aja. Sampai kayak warna cat hijau daun deh ya. Hijau daun. Kayak hijau daun gitu. Nah, warnanya sampai saya bersihin sampai enggak. Akhirnya bersih-bersih itu setelah saya mandi. Itu menghilang sendiri. Berapa lama? Selama saya di pelabuhan itu. Selama saya waktu mandi jam berapa? Mandi posisi waktu itu sebelum lohor, lohor ya, sebelum lohor. Lohor saya naik. Nah, disitulah saya lihat tanda. Tuh yang paling kaget. Pelabuhan Ratunya di mananya? Cibangban ya. Cibangban namanya kalau nggak salah. Ya, daerah Cibangban. Di situ. Terus ya. Kamu nggak nanya sama orang saat itu? Ya saya nggak pernah mau nanya. Mungkin kalau memang baik buat saya, nggak apa-apa lah ya, gitu kan. Lebih baik langsung kita dialog sama Allah ya. Betul. Saya pasrah lah gitu kan. Ya Allah memang kalau memang yang baik tunjukin, kalau memang tidak tolong jauhkan gitu kan. Ya. Itu aja yang saya minta ya. Orangnya. Terus kedua setelah dari situ, ini anehnya juga Bunda, saya punya rumah di belakang gudang. Memang sering ada suara nangis karena dia mungkin dulunya ketika kita berdialog secara biasa gitu kan, kenapa kamu nangis? Saya mati karena saya dibunuh dan ini anak saya, tolong jangan usir saya.
saya hanya ingin tinggal di sini dan tidak mau tinggal di mana-mana lagi. Saya nyaman bersama kamu. Dibunuhnya itu di perut anak itu. Jadi silakan minum dulu. posisinya lagi zaman Belanda ya. Oh, Lagi pada zaman Belanda. Dan satu lagi yang paling menyeramkan adalah perempuan dengan rambut panjang. Mungkin panjangnya itu bisa mencapai ke sana, dia punya ilmu. Mungkin dia punya ilmu jahat. Jadi dari rambut dari sini ke sana panjangnya itu bisa kita gulung pun berkali-kali, berpuluh-puluh kali digulungnya. Dia kaki dan tangan di rantai. oh kayak dipasung. Ya. Itu kamu ngelihat? Iya. Di mana itu? Di belakang gudang, rumah yang sempat saya tinggalin sekarang. Berarti gudang kamu heboh dong. Tapi kan saya bilang gini, ya udah kalau memang mau tinggal di situ ya tinggal aja di situ, tapi jangan ganggu gua. Gitu. Ya, benar. Gitu. Iya benar lah, gituin aja. Iya. Tapi kalau dia berisik, saya marah. Kan dia suka di gudang suka babuk gitu kan. Babuk. Jadi saya marah. Ganeng lu, berisik lu malam juga gitu. Jadi saya lawan. Emang harus kayak gitu. Terus, yang rambut panjang itu tuh. Dia Sosok ininya perempuan. nggak, maksudnya wajahnya serem nggak? Menyeramkan, dia kayak gombel. Oh, Mukanya kayak gimana gombel itu aja. ada calingnya? Caling dia nggak ada. Caling dia nggak Tapi ada. bukan Tapi nenek-nenek. mukanya lebar, Waduh, gede. Itu aja yang saya sering lihat. Satu lagi kayak kodok gondrong ya. Mukanya lebar. satu lagi Panjang. nenek-nenek bungkuk. Jadi sama tuh di gudang. Jadi di saya belakang tuh rumah banyak kamu. berteman dengan, bukannya berteman, jadi mereka mungkin ngerasa nyaman karena saya orangnya nggak mau pusing, Bunda. Ya. Kayaknya ini Terus suka udah gitu, bener ngadi-ngadi nih kalau bahasa sekarang. jadi Saya nggak mau pusing. iya kadang-kadang ya dia kan selalu bilang jangan ganggu, saya nggak ngeganggu, saya pengen tinggal di sini doang. Ya udah. Berarti teteh ini dianggap kakolot. Jangan ganggu kakolot. Saya bilang asal jangan menampakkan sama anak kecil. Iya, Kalau benar. kamu berani menampakkan sama anak kecil berarti urusannya sudah lain dengan saya. Gitu. Nah, Tapi si gondrong itu nggak itu, si rambut panjang itu, si Rapunzel itu nggak ini. dia Nggak terkadang nunggu. kalau misalkan ada sesuatu, jadi gini Bunda, dia punya posisi wilayah di situ tempat tinggal saya tuh, jadi seperti masing-masing punya pegangan sendiri-sendiri. Iya pasti. Jadi kalau misalkan dari luar ada yang datang yang nggak dikenal tuh, mereka tuh sepertinya ribut di luar tuh, babuk, tapi nggak ada gitu. Yang saya dengar suara rame aja. Saya bilang, oh ya udahlah, biarin lah, mungkin ada sesuatu yang nggak ini gitu, yang dia tidak sukai, mengganggu. Jadi mereka punya wilayah. Lu datang baru di gua nih, gitu kan, gitu Bunda. Kenalkan dulu nih. Jagoana. Jawara, gitu. Terus, nah sampai sekarang. Kamu kasih nama aja apa sih? Rapunzel. Rapunzel ya. Rambutnya panjang tuh, iya. Terus udah gitu udah. Nah sekarang tuh gini Bunda, saya juga kadang-kadang tadinya nggak punya kebiasaan, saya ngurut nggak bisa, ngerok nggak bisa gitu ya. Tapi kalau sekarang Bisa? Itulah saya dikasih kelebihannya, alhamdulillah. Coba. Gini, Coba teteh ini coba sedikit doang. kalau Sini. ini Bunda sakitnya di sini. Mana di Ya. mana? Iya. Bunda sering pegal di sini, Iya. ya kan? Jadi dia tariknya di situ. Tuh. Seandainya narasumber bisa begini semua. Wih, iya loh pemirsa loh. Sini. Tuh kalau ada yang mau coba TNI bisa hubungi saya loh. Terus kalau misalkan Bunda pegal, Ah. pegal sakit di sini, dia ada posisinya di sini. Oh gitu. Pegalnya di sini, di belakang ini. Bisa loh. Gitu. Kalau tidak, misalkan dia di sini sakit, kalau saya pencet pasti sakit. Iya, Ya kan? ngilu. Kalau gitu. Kalau ngerok, Sejak kapan bisa ini? ya semenjak Semenjak penduduk. semenjak jujur, saya tidur dengan nenek-nenek. Saya tidur dekat nenek-nenek. Nenek-neneknya makhluk. Bukan. Saha? Jadi di rumah itu ada 4 nenek-nenek yang selalu membantu saya. Misalkan Bunda nih, Bunda sakit, ngerok, sakit masuk angin, saya kerok. Tapi kerokan Bunda tuh nggak akan sama dengan apa yang orang ngerok tuh seperti ini seperti ini, nggak akan sama. Tangan saya bergerak sendiri. Tapi itu nenek-nenek manusia kan? Bukan.
Tuh, empat nenek-nenek itu geng itu bukan manusia. Tapi mereka niatnya membantu. Baik. Jadi baik. Kalau untuk bayi, misalkan bayi ada yang masuk angin, masuk angin apa gimana, yang datang layan. Nanti Masuk ke kamu? Enggak, di pinggir, dia berdiri. Kamu ambil ini, urut. Oh gitu. Kalau berarti sekarang lagi beraksi. Bunda masuk angin, saya liatin dulu badan Bunda. Nanti tanpa terlihat orang lain, tiba-tiba ada bentuk garis hitam. Kenapa garis hitam? Inilah penyakit yang selama ini dirasa sakit. Disinilah angin yang bikin Bunda selama ini, misalkan sakit di sini, dia akan terlihat hitam. Oh gitu. Cuman ibu, maksudnya orang nggak lihat. Kakak sendiri gitu, orang lain sendiri selalu diurut bilang tangan saya ini seperti ada silet di jari, padahal enggak. Coba pencet lagi. Saat yang datang. Ngerok Bunda. Kalau ngurut mah enggak. Kalau ngerok. Oh kalau ngerok. Iya. Berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Buat anak, buat benar tangannya keras. Jadi tangan saya ini gimana bingung Bunda, makanya nggak mau. Tapi kamu alhamdulillah ya, ketika keadaan kamu waktu itu kamu kecil, yang kecelakaan itu sekarang seperti ini, ada hikmahnya ya, ada hikmahnya yang Allah berikan. Iya, itu aja. Tuh. Iya loh, tangannya tajam. Saya ngerasa jadi aneh di sini. Jadi ya setiap kerokan berbeda. Oh jadi kamu harus kerokan berarti ya? Ya kalau masuk angin nanti yang datangnya beda-beda. Tapi bukan aki kan yang datang? Enggak, nenek-nenek nanti pas saya aki lagi yang datang. Ada yang tinggi. Hah? Ada yang tinggi, ada yang suka bebersih, nyapu melulu aja. Oh gitu? Iya. Jadi nggak senang rumah kotor, pengennya bersih, bobo sapu nyere aja. Dia memang geng itu berempat? Iya, teman. Oh, kompak ya? Iya. Seru. Terus kalau misalkan TNI pengen kencing jam 2 malam, kalau yang tinggi tuh, ada sih Mairah ya namanya ya. Oh Mairah. Nah, kalau tadi pengen kencing, kan ada tembok begini ya, kamar mandi. Dia suka dirinya begini, ketawa aja. Itu. Jadi nggak aneh. Jadi nggak, ya buat apa tuh ya, ditakutin ibu dibiarin aja. Ya karena itu kayaknya kalau saya perhatiin karena awal dari Cimande, terus ketemu sama si apa tuh yang dukun beranak itu, jadi masih dari situ jadi bertahap jadi sampai sekarang. Tapi kadang-kadang kalau ada rasa takut ada Bunda. Tapi pesan saya pergunakanlah itu untuk hal yang betul. baik, memang untuk dekat sama Allah ya. Jangan jadi kita malah jadi jauh sama Allah rugi. Gitu. Betul. Itu juga kadang-kadang Bunda yang katanya Kunti ikut saya. Sampai sekarang katanya kalau misalkan saya lagi ikut sholat, dia ikut sholat. Cuman memang musuhnya pocong. Apa ya? Musuhnya pocong. Ada juga di rumah. Musuhan bener. Tapi kayaknya bukan Kunti. Ikut. Hah? Dia ikut. Kalau dia sholat di atas lemari, dia ikut. Oh tapi bukan ikut gerakan? Ikut gerakan, dia duduk, saya begini. Saya begini, kayak begini. Duduk. Tapi dia duduk di atas lemari. Ada kan ya, saya semua narasumber sampai kayak begini kan, seru kan. Cuman ada di kiamat. Tuh. Jadi maksudnya kalau yang sebetulnya mah mau nggak mau ya, tapi kan kalau memang udah harus takdirnya kayak gitu, mau apa ya? Ya udah dah, gitu aja. Kamu udah nikah? Udah, itu suami. Mana? Suami pun kemarin dikerokin. Terus suami pengen ngerasa bilang gini, kata dia, dari Sunda dia ngomong, lain manehnya anu ngerokan. Naon dengan maneh tereh kieu ngerokan ujung urutan. Nggak apa-apa Kang, lumayan mana nenek-nenek. Dia bilang sampai tangan, tapi nggak ngerasa capek Bunda. Untuk suami kamu nge-request, bisa nggak ada nenek-nenek gitu gimana? Dia bilang, lain manehnya jurig. Tuh. Oh, juri-juri diterima aing gitu bilang. Tapi kan cager maneh. Jadi gitu. Karena sebenarnya dia nggak mau nenek-nenek. Nggak mau, maunya perawan. Maunya sayangnya nggak bisa masuk yang begituan. Bisa aja soalnya. Pokoknya gitu aja Bunda, kalau misalkan ada yang minta dikerokin, terus diurut, dia bilang tangan kayak ada silet. Tapi lihat sendiri nggak ada silet ya. Tuh. Itu aja Bunda. Yang bedanya.
Ini bunda suka pegal-pegalnya. Tuh kan. Tuh. Ngan handphone wae sih. Teureun teh handphone kieu we tah. Ieu cangkeul ieu. Pan. Bener-bener nih. Bergaulnya sama nenek-nenek gitu. Tapi kan memang bukan untuk ditakutin ya bunda ya. Kalau mereka baik, kita baik. Mereka bisa menghargai kita, kita juga hargai. Selama tidak menjauhkan kamu Tidak sama menjauh, Allah. ya betul. Prinsipnya itu, Iya. selama tidak menjauhkan kamu sama Allah, Ya betul. nggak betul. Ya. Tapi kalau menjauhkan kamu Jadi kan sama kalau Allah, misalkan Tani mau ngerok atau mau ngurut pun sebelumnya kan Tani minta sama Allah kan, ya Allah. coba tanya sama nenek-nenek gimana saya? Atau nanya apa? Tanya apa? Kan kamu bisa, ayo coba. Nenek ini gelis nggak gitu kan? Gelis. Pas Putri. Putri. Putri apa? Pas Putri. Hmm? Putri pegangannya Putri. Saya teh nggak ada pegangan saya teh Allah. Iya, tapi kan pendampingnya juga ada. Siapa yang dampingin saya? Ada suami saya yang dampingin. Oh, lain. Hah? Saha yang dampingin? Ada. Ada bunda, tapi baik. Itu aja. Ya kan saya bilang kalau Jadi gini bunda, misalkan ya kalau kita dia nggak lepas ngurutinnya. Hah? Nggak lepas ngurutinnya kan jadi saya ketagihan. Keluar kesang tiis, iya masuk angin. Iya, emang saya lagi capek pemirsa. Tuh kan? Tuh keringat dikit. Iya, saya lagi capek. Saya capek banget emang. Nah kan? Capek. Saya lagi capek. Emang betul aku yang saya capek banget. Dia nggak mau lepas dia. Pegang terus sambil ngambil energi. Tapi memang bunda pegal di sini nih, di kiri. Iya, bekas cengklak. Belum saya urut sampai sekarang. Ya, itu betul. Sakit guys. Sakit kan? Nah kan? Iya. Karunya. Ibu nanya nanya Kio tuh. Iya. Live streaming. Jadi Kio. Ngurut ya. Nggak apa-apa. Kan katanya nenek-nenek ya pemirsa. Juga pengen tahu gitu tuh. Om Cimo nyisirikan. Tuh. Saha nama nenek yang ngurut ini? Iya. Assalamualaikum. Salam. Hah? Siapa tuh yang ngurut saya sekarang? Nah, Oni. Hah? Oni. Oh, Nenek Oni. Nenek Oni dari mana? Di Wetan. Wetan tuh di mana? Cuma di Bejana aja mau nyaho. Jauh. Nenek kenapa seneng sama Teteh Eni? Hah? Bager. Oh, Bager bagus. bisa. Udah kata pelit. Iya. Bager. Nenek dulu emang ngurut atau gimana? Ngurut. Orok. Dicengklak. Gitu karunya. Kenapa nenek pergi? Pas waktu. Tuh. Ada yang masih nenek tunggu? Bentar. Bentar. Nenek penyayang ya? Karunya. Karunya. Kabudak. Sama saya karunya ente. Karunya. Kenapa? Sedih. Suka sedih saya. Kenapa saya suka sedih? Sok sedih we. Kenapa? Gitu. Tenang aja. Tapi kuat, Neng mah kuat. Kuat. Saya kuat. Tapi katanya suka sedih kata Tapi nenek. sedih nanti kuat nepikeun ngabatin. Ya. Pakai senang, bahagia. Oh, jadi saya ngebatin gitu. Tadi pakai batin, Oh, pakai nggak pakai hati. ngabatin. Oh, gitu. Nggak pakai ngabatin. Nenek sayang nggak sama saya? Atunya kabeh ge. Nyaah. Ya, Nenek saha namanya? Oni. Nenek Oni. Wetan. Dari Wetan. Wetan tuh mana ya? Ujung Kulon. Oh tuh. Oh, Ujung Kulon. Salah. Nenek selalu ada di Teni. Kapeng-kapeng. Oh, kapeng-kapeng. Kapeng. Kenapa saya sini? Tangkel.
cangkel. Angin. Sup angin, ya kesang tiis. Ibuna ih cangkel capek. Capek. Begini guys, kalau nenek-nenek lagi gaul. Siapa namanya? Nek Oni. Nek Oni. Nek Oni mana ih TNI ih? Tadi saha namanya neneknya? Yang masuk Nek Oni. Oni ya? Oni. Iya TNI. Tadi nenek. Nenek Oni. Oni, iya. Nah, Mau ngobrol lagi ya tuh sama Nenek Oni. capek. Capek tapi masuk. Kan tadi manggil Cina. Hah? Manggil. Ya kan habis ngurut-ngurut kan tuh jadinya manggil Kita yang masuk. ngopi deh. Oh, mau ngopi? Itu. Hah? Itu. Terus mau apa? Kita yang naon Cina. Mau pisang? Saya ambilin. Mau kopi? Itu. Kopi hitam? Itu. Mau rokok? Itu. Rokok? No, Nenek Oni no smoking. Daun sereh. Daun sereh. Wah, ada tuh saya daun sereh, tapi sereh merah kayaknya saya. Ih, eta mah obat atuh. Kalau daun sereh diapain? Dang. Dang. Mam. Ini masih ada Nenek Oni ini kayaknya nih. Ya kerap Dewi. Kalunya capek. Nenek Oni bisa nari nggak? Narima tuh. Biasa. Biasa. Aya tah. Saha? Ayata saha? Nyironggeng. Nah, Nyironggeng. saha namanya? Selendang kuning. Selendang kuning. Terus? Makanya selendang koneng. Oh gitu. Di Cirebon. Cirebon. Baik nggak? Iya, pan di awak ieu tah aya. Budak di aya budak ieu awak teh. Saha nama? Namanya siapa? Anu mana? Yang ronggeng kuning. Nenek mah nggak ngasih tahu. Ulaheun. Ulaheun. Mau ngopi nggak? Tara ngopi. Mau ngopi. Ngeteh mau. Teu. Allah Akbar. Ibunda udah tuh. Oh, Udah ya? Dia mau ngomong sama saya, ngobrol. Ih, main lila kok. Kayaknya narasumber saya yang cewek-cewek agak begini-begini ya pemirsa. Lucu-lucu, unik-unik. Nek, Kunaon? ayo begini. Imu ah. Hah? Apa? Apa begini doang kan action. Entong. Entang. Orek jogetnya. Ya. Bunga tuh bisa joget mah. Entah bisa. Tas si Warsih tangornya. Saha lagi Warsi? Banyak bener sih. Tas si Warsih. Warsi saha? Eta nu make selendang koneng nu geulangna loba. Tah sakieu tah. Oh, nggak pegel. Gelang emas unggul. Tapi memang pemirsa ini memang tadi yang masuk itu gonta-ganti, tapi memang si nenek teh ramah ya. Iya. Ya, orangnya penyayang ya. Satu lagi. Orangnya, maksudnya jiwanya penyayang Jiwanya ya. Penyayang. Saya jadi petahak mulu nih habis diurutin nenek. Salamnya Kan tadi dibilangin asup angin. Kata dia juga, asup angin, kerokan. Cenah. masa mau di sini sih, Nek? Oh, atuh pan ya, geus beuting. Tuh syuting. Beuting. Lagi syuting, Nek, bilang Nek Oni, ini lagi syuting gitu. Jadi gitu. Iya, Om Cimung jadi kieu. Jadi kamu tidur sama nenek? Pernah, Oh. 2 kali. 2 kali. Dulu belum punya suami. Oh gitu. Setelah kamu punya suami, nenek nggak apa-apa? Enggak, Nggak cemburu? enggak. Kata dia juga bagus. Bagus ya? Jadi ayah pendamping, cenah. Jadi ayah nu ngajarkeun, jadi imam, jalan teu salah. Iya. Gitu. Pernah nenek marah sama suami? Enggak. Kalau dia galak, Oh, kalau dia galak, rasain. Tuh diomelin nenek. Oh, kalau gitu. dia galak, Marah gimana nenek? Hah? Marahnya gimana? jorongkeun si aku aing. Itu. Heeh, tah. Lucu nih pemirsa. Jadi masuknya tuh cepet.
Jadi sebenarnya yang dominan tuh lebih si nenek. Bukan yang tadi cerita itu, enggak, si nenek yang dominan. Jaga, ya. Nenek jaga ya nek ya, jaga Teteni ya. Pasti. Ya. Semoga didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teteni juga doain Sholat nenek. mah penting ya. Nomor hiji tiang agama, jauh ti sholat. Eta mah sarua jeung iblis. Oh. Sarua teu boga Tuhan. Semoga Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang gelis sing tereh cangger. Ya. Amin. Bener gelis. Kunci datang kieu sih. Nah kan masuk lagi katanya pamit, tapi masuk lagi. Ente maksudnya kan ikut juga di mana naik motor kan? Iya kan banyak bisa bonceng-boncengan kemana-mana, suka-suka dia kan Di dia. pangku Om Cimong. Nya Om Cimong. Di pangku aku Om Cimong ya? Iya. Benar. Apa-apa Om Cimong itu kok dia mengagumi nenek juga. Ya, betul. Pemirsa, tadi yang barusan yang saya obrolkan ini memang Teteni itu kan memang pada dasarnya dia bisa gitu ya, terbuka gitu. Jadi dia bisa dialog dengan makhluk-makhluk seperti itu gitu ya. Dan memang yang dekat dengan Teteni itu nenek-nenek. Nenek-nenek ini tapi membawa manfaat yang baik ya. Jadi untuk bisa urut, ya bisa nolong ya, istilahnya seperti Amin. itu. Dan tadi pesan saya pokoknya segala sesuatu kalau bisa mendekatkan diri ke Allah nggak masalah. Tapi kalau jauh sama Allah, kita harus langsung sadar dan jangan pernah coba main api walaupun tuh cuman seukuran korek api. Iya. Pokoknya kuncinya adalah passwordnya jangan buat yang jauh sama Allah. Iya. Itu pesan saya. Selama tidak jauh sama Allah dan tidak merusak rumah tangga, nggak apa-apa. Tapi kalau udah adegan-adegan kayak gitu, ciat. Iya. Non kata orang di eta deui. Di tukang silat. Lucu neneknya. Asup teh. Tuh ya. Hiji digeruan KB. Apa? Capek. Capek. Capek kenapa? Mau dipain capek. Ih, kita macam-macam. Nenek. Enggak sih. Guna mah jadinya KB-an. Kita Nah, kan saya emang suka si Aldi tuh. Teh, saya tuh emang suka hobi jagain gangguin nenek lucu. Ini Wiji mah judes, ular Wiji mah judes. Yang mana Judes? Nggak suka bala. Saha? Ada dekat pohon jambu. Rumah saya. Bukan di sana, cuma judes. Judes. Gimana kalau Judes? Kayaknya bersih. Oh, jadi nggak boleh kotor rumah? Kayaknya bersih aja. Oh, gitu. Kalau ada sampah, gebrak gitu. Kamu diomelin nggak? Diomelin? Diomelin. Oh, gitu. Ntar tempat sampah suka dilemparin. Jangan atuh, kasihan. Nah dia mah gitu. Nenek. Tapi baik. Tinggi, yang satu tinggi, yang satu kecil. Yang kecil apa? Tuh yang judes. Oh, tapi baik. Baik ya, pada dasarnya pada baik semua. Cuman memang ini nggak boleh kotor. Kalau yang satu yang gemuk, ya. Yang gemuk kenapa? Kalau yang gemuk mah namanya saha yang gemuk. Nggak mau nyebutin ya mah, pengennya sebutnya mak. Assalamualaikum emak. Emak, iya mah Teni. Emak. Pokoknya mah itu mah kalau ngurut anak kecil suka berdiri gitu. Terus saya baik mak. Bukan. Iya saya baik. Gede. Baik. Gede. Mak saha namanya? Boga ngaran. Ini nenek Oni mulu yang masuk. Bukan. Beda. Saha eta? Mawar sih, Maoni. Kok perempuan? Kok perempuan kok gak muda? Ya. Siapa nih? Temannya. Apa? Teman Teni. Tapi kok ngamuk tapi Sampurasun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha ini? Putri Cirebon. Nugarlis. Abdi teh Larasati. Dewi Karati.
Terima kasih udah datang ke sini. Silaturahmi. Ya. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan pergi dulu atuh. Kita nari. Masih aya waktu. Masih ditungguan. Saha sama siapa? Abdi aya urusan. Tetiasa lami. Kamu nari dulu sama saya. Kedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya? Baik. Alhamdulillah baik-baik semua. Gak apa-apa kalau baik-baik semua. Capek ya? Capek. Iya, jadi kita capek. Ada berapa tadi sudah yang masuk? Ada lagi mau Nggak ada. Dan ada lagi mau silaturahmi sama saya? Nggak ada. Capek. Ih, Pak Haji capek tadi. Minum dulu. Minum dulu, kita minum dulu. Tuh suri wae Om Cimong wae. Loh, kita kan silaturahmi. Iya. Ya. Tadi ge kadi silaturahminya. Datang semua dari Cirebonan, Ratu Cirebon datang. Ronggeng. Tadi ente Cirebonan. Cuman dia nggak suka kalau perempuan pakai susu. Saya nggak pakai susu berarti kan? Ih bersih. Bersih. Alhamdulillah. Kamu. Saya susuknya dari Allah aja lah. Betul. Amin. Alhamdulillah mendingan gitu. Oh dia nggak suka ya kalau pakai susu. Dia tahu tuh langsung ya. Iya. Pernah ada kejadian? Gimana? Coba cerita. Teman Kamu ada yang pakai susu? teman pribadi. Dia masuk ke kamu. Kita nggak sebutin namanya, tapi dia sakit sampai mau mencapai sakaratul maut. Sebelum dia sakit, saya di kuping saya ingatkan bahwa dia pernah pakai susu. Astagfirullah. Dan saya tanya gitu kan, apakah dia cerita memang sebelum dia meninggal tuh dia cerita. Terus saya tanya, apakah susu yang kamu pakai sudah kamu lepaskan? Dia bilang belum. Sampai dia bilang, tolong lepasin, tolong lepasin. Terus kamu lepasin nggak? Saya nggak bisa. Dia kan harus, katanya kalau susu itu kan harus sama yang Bisa, masangnya. ya. Enggak, karena yang masanya sudah tiada. Panggillah Pak Haji yang bisa. Carilah orang yang bisa. Di mana pasangnya dia? Di sini, sini. Di kaki, Atau di ketek? di kaki, di kemaluan. Astagfirullah, di kemaluan? Ya, tapi taruhannya ya begitulah. Bunda, kalau misalkan kita orang sudah pasang susuk, taruhannya adalah nyawa kita sendiri. Itulah, bersiaplah gitu. Makanya itu cerita-cerita dia. Maka selalu percayalah sama diri kita sendiri gitu. Jadi itu namanya saha yang Cirebonan? Hah? Yang Cirebon namanya siapa? Saraswati Yang Cirebon? Karantin. Oh, Saraswati Karantin. Gelis namanya, Saraswati Karantin. Ya. Dia kalau datang juga sewaktu-waktu. Ya. Kalau misalkan baik sih ya. Cuman Apa kalau baik? dulu juga dia pernah, keponakan ada gitu kan, pernah pakai susu. Dia bilang, cabut susu keponakan kamu nggak baik. Ya dia? Keponakan pakai di sini 3 biji. Untuk apa ini? Ya namanya juga anak muda kali ya. Gitu. Menarik gitu. Kalau aku kan nggak menarik, sudah cukup manis. Era nggak sah. Ini kayaknya yang di saya nih kiamat nih yang perempuannya rada unik semua, tapi saya seneng deh, lucu-lucu gitu kan. Itu sebenarnya nggak mau, tapi tak nggak mau ngebuka, jadinya begini. Tapi baik lah, saya seneng. Pokoknya senang saya kalau yang dekat sama Allah tuh saya senang. Kalau yang jauh-jauh kayak gitu menyesatkan kita sebagai manusia, saya nggak suka, nggak boleh gitu. Tapi kalau membahal kebaikan saya senang. Kan semua juga nenek Onih bilang, kalaupun ada mengikuti kamu, semua adalah tergantung di tangan kamu sendiri. Kalau kamu bawa mereka baik, semua ikut baik. Tapi kalau kamu bawa jahat, misalkan kamu nyuruh
bunuh orang, santet orang, apa yang kamu suruh akan dilakukan. Jadi semua tergantung di diri kamu. Ujian buat kita juga. Nah, ya. Ujian iman kita juga jadi ya. kamu tergantung membawa mereka. Iya. Bawalah mereka baik semua. Itu aja. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Ya. Udah mau tutup? Dah, tuh capek. Capek ya. Kenapa sih? Duduknya udah begini. Udah setengah-setengah. udah utak-utak. Saha itu utak. Utak-utak capek. Aduh, bahasanya utek-utek, beleng-beleng, inilah tuh narasumber kiamat tuh lucu-lucu nih. Ya memang di dalam kiamat itu, kisah malam Jumat itu banyak pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Meskipun kita terkadang cerita tentang misteri, cerita tentang seram, tapi memang ada hal lucunya karena ya segala sesuatunya nggak perlu ditakutkan gitu loh. Jangan dijadi hal sebuah yang menakutkan untuk diri kita, jangan juga seperti itu gitu loh. Tapi ambil pembelajarannya karena mereka makan dengan rasa takut kita. Iya. Ya. Oke pemirsa, Teteh ini bilang katanya udah capek ya karena memang tadi yang masuk lumayan gonta-ganti. Nah biar Teteh ini istirahat, kita akhiri dulu video malam ini. Bila saya ada salah kata bersama Teteh ini, kita mohon maaf karena kita hanya manusia biasa ya Teh ya. Iya. Nggak mungkin lepas dari tidak ada rasa salah. Oke? Salam sehat dan salam bahagia. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.